Heyo, welcome to Commitment. Dalam video ini, kita bakal ngelanjutin Taskmaster isu keempat. Sudahkah kalian nonton 3 isu sebelumnya? Kalau sudah, you can sit back, relax, and listen closely. Isu ini dibuka dengan percakapan telepon antara Taskmaster dan Fury. Tasky berada di langit Wakanda dan siap untuk terjun melanjutkan misinya dengan ragu. Misi selanjutnya adalah mendapatkan gerak-gerik Okoye dari Agents of Wakanda. Scared, Tony? Of course I'm scared. Tony sangat takut karena ia harus masuk ke dalam Wakanda dan ia sadar itu bukanlah hal yang mudah. Fury mencoba menyemangati Tasky, berkata ini adalah misi terakhir untuk menghapus namanya dari tersangka pembunuhan Maria Hill dan mengingatkan bahwa ini adalah rencananya Tasky. Dengan kekhawatiran dan kesal, Tasky lompat dari pesawat. Selama di udara, yang ia lakukan itu adalah berpikir tentang siapa orang di belakang semua ini, yang membuatnya merasa menjadi pencundang. Dan ia juga ingat pernah berjanji tidak akan menyakiti seorang istri, pacar, atau ibu dari seseorang. Ia pun mendarat. Ia berhasil melumpuhkan salah satu anggota Hatut Zraze sebelum ia dihentikan oleh pasukan polisi Wakanda tersebut. Down, dog! Dengan tangan di belakang kepala, Tasky berkata pada pasukan itu, meminta menemui orang yang bertanggung jawab di situ. Down! Orang yang bertanggung jawab pun tiba, tidak lain dari Okoye, Director Agents of Wakanda, dan pemimpin pasukan Wakanda. Tony bercerita pada Okoye bahwa ia dikejar-kejar oleh Black Widow, dan ia meminta perlindungan dari Wakanda. Asylum? You cannot be serious. Tasky berkata bahwa ia akan berguna untuk bangsa itu. Ia akan membunuh siapapun demi Wakanda. Okoye menolak mentah-mentah. Ia berkata Wakanda tidak membutuhkan tentara bayaran dan pembunuh macam Taskmaster. Lagi, Taskmaster menawarkan dirinya untuk melatih Hatut Zraze. Berkata mereka terlalu lemah lembut. Hah, they will make you pay for that mercenary. Okoye memerintah para polisi itu menahan Tasky di penjara bawah tanah. Wait, I can. The Dungeons. Tony ditahan di sebuah ruangan penjara yang menurutnya cukup baik dari penjara-penjara yang pernah ia masuki. Satu-satu keburukannya adalah mereka harus mencita topengnya. Lalu, seorang Zraze memasuki ruangan itu dan berkata bahwa Tasky sudah menghina mereka. Tony berkata, ia hanya mencoba jujur. Zraze itu memberikan Tasky topengnya dan berkata kepadanya untuk bersiap-siap menerima sakit dan rasa malu. Taskmaster dibawa ke sebuah arena untuk melawan pasukan Hatut Zraze. Tentu saja, Taskmaster sudah menyiapkan cara untuk mengalahkan mereka. Ia paham bahwa baju vibranium yang mereka gunakan membuat mereka kebal dari pukulan dan tendangan. Tapi, ia menemukan kelemahan mereka, yaitu ia bisa menyakiti sendi-sendi mereka. Menurutnya, ini adalah hal mudah dibandingkan pada saat ia melawan Hyperion. Ia menatap Okoye dan berkata, I can kill them if you want. Kesal mendengar hinaan itu, Okoye lompat ke dalam arena dengan tombaknya. A spear? That's not very sporting. One does not treat a hyena like one would a man. Damn. Sebelum pertarungan antara mereka dimulai, Taskmaster bertanya, apakah Okoye memiliki suami? Okoye tidak menjawab hal itu, dan malah menghina Tony. Pertarungan pun dimulai. You had enough? No. Dan dilanjutkan. Tony mengambil tombak Okoye, menyapu kakinya hingga jatuh, dan how's this for impress? Menancapkan tombak tersebut persis di samping kepala Okoye. Okoye berkata, ini sudah cukup, dan menyuruh pasukannya membawa Tasky kembali ke penjara. Dan kali ini, Tasky diizinkan memakai topengnya. Okoye mendatangi Tony dan berkata, ia akan mengembalikannya ke Amerika untuk dihukum di sana. No, you can't send me back. Taskmaster memohon agar tidak dikembalikan karena ia takut akan dibunuh di sana. Okoye tidak peduli dengan permohonan tersebut. Ia membawa Tony ke lapangan terbang dan dijemput oleh seorang. Okoye dan orang itu berjabat tangan dan langsung berpisah. Tasky duduk di dalam pesawat dan bertanya pada orang itu, Is the door closed?
It is. Lalu, ia meminta untuk melepaskan Borgolek. Ternyata, orang yang menjemputnya adalah Nick Fury. Tampaknya mereka tidak akan suka dengan siapa yang sudah menunggu kembalinya mereka ke Amerika Serikat. Dan itu adalah akhir dari isu ini. Kalau kalian suka ceritanya, kalian boleh pencet like. Subscribe ke kita supaya nggak ketinggalan lanjutan dari komik ini. Tinggalkan pertanyaan dan saran untuk kita di kolom komentar di bawah. Gua DK, kita komitmen, and see you on the next video.